Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan bagaimana terkait dengan tips and trick untuk mempublish dari sebuah jurnal internasional. Mohon izin, saya share screen dulu. Ya, semoga Pak Jamil nggak roaming ya, Pak. Oke, baik. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana struktur atau terkait dengan sistematika dalam sebuah jurnal. Nah, sekarang adalah bagaimana agar pekerjaan Bapak Ibu akan disebut sebagai penelitian atau riset yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu termasuk terkait dengan penelitian disertasi itu nanti akan bisa dipublikasi. Nah, ada beberapa hal di sini yang saya akan berikan tips and triknya untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh pihak reviewer nantinya. Nah, ada beberapa hal sebenarnya tahapan agar sebuah jurnal bisa diproses atau dapat diterbitkan lebih lanjut oleh pihak publisher atau pihak penerbit di sini. Nah, sehingga 4 hal indah nanti akan saya coba sedikitlah short story di sini untuk menjadi tips dan trik Bapak Ibu sebelum nantinya akan menerbitkan dari sebuah jurnal. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus memilih nantinya kan terkait dengan saya akan sebenarnya akan menerbitkan di mana. Karena kalau untuk persyaratannya, kalau tidak salah untuk persyaratan ujian itu adalah saya lihat di catatannya ini paling tidak jurnal internasional yang terindeks di DOAJ atau Copernicus. Kalau DOAJ saya paham karena juga beberapa jurnal-jurnal nasional itu yang mereka akan masuk ke Scopus atau mungkin akan terakreditasi SINTA itu diwajibkan untuk terindeks di DOAJ. Bahkan DOAJ ini merupakan salah satu website atau situs yang menurut saya memudahkan ya bagi Bapak Ibu untuk menelusuri atau mencari jurnal-jurnal yang nanti akan disitasi di dalam disertasi. Nah, coba saya akan tunjukkan terkait dengan DOAJ. Kenapa? Karena DOAJ ini jurnalnya bersifat open access. Sehingga kalau misalnya kita sebagai pengelola jurnal itu kemudian kita akan diindeks oleh DOAJ sebagai syarat kita nanti akan diakreditasi oleh pihak SINTA, syaratnya adalah dia harus terindeks di DOAJ. Nah, DOAJ dia juga meminta syarat kepada kita itu bahwa artikel-artikelnya itu harus bersifat open access. Tidak boleh dikunci, tidak boleh kemudian membayar dan sebagainya, semuanya harus free. Nah, sehingga apa kita sebagai apa ya kayak semacam mahasiswa atau mungkin kita sebagai penstudi atau researcher di sini memudahkan bagi kita untuk mencari sumber-sumber mana yang bisa kita ambil untuk disitasi. Nah, saya akan coba tunjukkan. Mohon izin, saya stop share dulu yang ini untuk melihat di DOAJ. DOAJ.org. Nah, di sini bukan hanya jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris saja, tapi Bapak Ibu juga bisa mendownload nantinya itu jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Karena beberapa jurnal yang terindeks di SINTA itu hampir sebagian besar mereka sudah terindeks di DOAJ. Jadi DOAJ itu kepanjangan dari Directory of Open Access Journal. Sehingga kemarin kan dikatakan untuk syarat untuk bisa maju ujian kelayakan ya kalau nggak salah itu harus terbit itu di DOAJ atau Copernicus.
saya sarankan jangan cari yang Copernicus, lebih baik cari yang DOAJ aja. Karena kalau Copernicus itu mereka sudah dianggap sebagai indeksasi yang bersifat predatory waktu itu. Tapi kenapa tidak oleh Dikti itu masih dipergunakan sebagai dasar. Nah, untuk DOAJ, nah ini Directory of Open Access Journal, semoga sudah kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu bisa mencari nama jurnalnya atau mungkin nama artikelnya. Misalnya kalau kita cari di sini ada jurnal, kita ketik di sini misalnya Arena Hukum, kita cari searching. Nah, sehingga akan muncul Arena Hukum di sini yang nanti akan terhubung dengan websitenya dari Arena Hukum. Itu kalau Bapak Ibu pakai untuk pencariannya itu menggunakan kata kuncinya adalah jurnal. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita mau menerbitkan di Arena Hukum itu gratis. No publication fee ya, karena kita sampai sekarang di Arena Hukum juga tidak ada pembayaran. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga mencari jurnal-jurnal internasional yang gratis atau tidak, nah bisa dicek di sini nantinya. Kalau no publication fees berarti di sini dia bersifat gratis. Jadi Bapak Ibu bebas di sini untuk menerbitkan di jurnal tersebut. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ingin mencari artikel-artikel di sini, nah gunakanlah pakai yang articles. Nah, misalnya di sini diganti artikel, kemudian di sini dicari tentang hukum, misalnya tentang konstitusi. Oke. Nah, maka di sini akan keluar semua judul-judul jurnal yang bersifat open access. Bapak Ibu bisa download, bisa cek di sini. Nah, cara gratis. Ya, untuk ini adalah judulnya, kemudian ada nama jurnalnya. Kalau masalah-masalah hukum ini punyanya Undip, Bapak Ibu, J. Diponegoro. Nah, ini bisa Bapak Ibu download secara gratis semuanya. Nah, ini adalah nama jurnalnya. Justisia Apex, ini punyanya Atmajaya Jogja, kemudian Lex Librum. Nah, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak itu Sinta 2, 3, 4, atau 5? Nah, untuk DOAJ, dia belum tentu terindeks di Sinta. Tetapi kalau sudah masuk DOAJ, biasanya dia sudah masuk di jurnal Sinta 2. Nah, jurnal-jurnal internasional yang bisa menjadi syarat untuk maju, kalau nggak salah kan awalnya memang harus terindeks di Scopus. Tapi kemudian ada kebijakan boleh asalkan dia masuk di DOAJ. Nah, makanya sebelum Bapak Ibu publish, Bapak Ibu harus cek dulu di sini ada ataukah tidak terkait dengan jurnal tersebut terindeks atau tidak di DOAJ. Misalnya ini coba saya buka. Nah, ini ada abstraknya. Kemudian kalau minta PDF-nya, Bapak Ibu bisa tinggal buka nanti di jurnal Mimbar Hukum. Ini punyanya UGM. Nah, ini yang saya katakan ini sangat memudahkan Bapak Ibu nanti untuk untuk mencari ya apakah memang nanti jurnal yang akan saya kirimkan artikel itu benar-benar bonafit ataukah tidak sehingga memenuhi syarat sebagai syarat untuk maju ujian. Kemudian kedua, bisa memudahkan Bapak Ibu nanti dalam hal untuk mencari artikel-artikel yang memiliki kemiripan dengan Bapak Ibu untuk dilakukan sitasi. Oke, saya ulangi, untuk situsnya adalah doaj.org. Saya kembali lagi ke slide saya, mohon izin. Nah, kemudian yang sangat penting bagi kita adalah sebelum kita publish terkait dengan artikel yang sudah kita buat adalah alasan kenapa kita harus melakukan publikasi nantinya. Karena yang paling penting memang adalah supaya bisa maju ujian. Tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya ini menjadi hal positif bagi Bapak Ibu. Terlepas dari siapapun terkait dengan profesi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita menulis ya, maka di sini maka
orang-orang akan tahu apa sih sebenarnya keilmuan dari Bapak Ibu. Sehingga misalnya Pak Ernu, ketika Pak Ernu publish, oh saya tahu karena tulisan terkait dengan hukum ekonomi, berarti Pak Ernu punya kemampuan itu di bidang hukum ekonomi, merupakan pakar di bidang hukum ekonomi. Ketika saya lihat Pak Jamil tentang konstitusi, oh berarti beliau adalah pakar di bidang konstitusi. Nah, sehingga nanti juga akan menjadi jejak Bapak Ibu terkait dengan karir ya maupun CV-nya nantinya. Pasti nanti akan dicari oleh bukan hanya di terkait dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada di Indonesia saja, tapi kadang-kadang luar negeri itu pasti akan mencari kalau memang itu adalah expertise dari Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sama juga ya, jadi terkait dengan itu bagaimana kita mencari terkait dengan apakah jurnal tadi itu benar-benar bonafit ataukah tidak untuk kita terbitkan. Selain tadi cara cepatnya menggunakan DOAJ, saya rasa Bapak Ibu bisa lihat ini strategi yang lain. Yang pertama adalah mengecek di websitenya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu meskipun itu masuk di Skimago, Bapak Ibu juga harus hati-hati kalau ingin mencari jurnal Scopus. Kadang-kadang ada yang discontinue, jangan-jangan itu juga jurnal predatory. Gimana ceknya? Cek website sekali lagi. Untuk apa? Satu, misalnya untuk melihat topik dan terkait dengan ruang lingkup dari jurnalnya. Apakah memang benar itu adalah merupakan salah satu jurnal di bidang hukum atau minimal di bidang social science karena memang agak sulit kalau kita mencari jurnal-jurnal bidang hukum yang terindeks di Scopus. Kemudian kedua, supaya itu bukan merupakan predatory jurnal, harus dicek lagi apakah memang benar jurnal tadi itu sudah ada proses yang disebut sebagai peer review. Kenapa disebut sebagai peer review? Berarti kan di sini tidak hanya semuanya langsung diterbitkan, tetapi ada proses-proses yang disebut sebagai proses review oleh pihak editorial atau pihak reviewer. Kemudian yang ketiga, ya, apakah memang jurnal-jurnal tersebut itu appropriate ataukah cocok untuk jadi banyak sekali orang-orang yang membaca. Karena juga meskipun dia jurnal terakreditasi, tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi visitornya, kemudian terkait dengan keilmuan tidak memenuhi, nah dia nggak memenuhi yang unsur yang ketiga ini. Yang keempat, ya pastilah untuk prestisnya. Kemudian keempat, nah ini yang paling penting juga kita lihat. Apalagi kalau Bapak Ibu dikejar untuk diminta untuk segera ujian biasanya ya. Nah, maka harus dilihat. Ibu harus memastikan terkait dengan jangka waktu antara submit ya ketika Bapak Ibu apply atau mengirimkan jurnalnya, artikelnya itu lama ataukah tidak sampai dengan proses publish. Karena tidak semua jurnal itu mereka bersedia untuk mengeluarkan yang disebut sebagai letter of acceptance. Kalau letter of submission itu hampir semua jurnal mau. Letter of submission itu akan dikeluarkan ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan. Jadi mengirimkan saja, belum ada proses pengecekan dari editorial board-nya, kemudian belum ada proses review dari pihak reviewer, Bapak Ibu bisa mendapatkan letter of submission. Makanya untuk syarat ujian, itu yang kita minta adalah letter of acceptance. Apakah sama letter of acceptance dengan letter of publication? Itu beda, atau publish. Kalau letter of acceptance itu berarti Bapak Ibu sudah diterima karena sudah melalui proses review, kemudian sudah ditentukan kapan artikel Bapak Ibu akan dipublikasi. Misalnya, tadi surat tadi mengatakan bahwa artikel punya Pak Gatot akan diterbitkan pada bulan Oktober 2021 dan letter of acceptance. Tetapi kalau publication atau publish, letter of publish, ini baru diberikan ketika Bapak Ibu sudah artikelnya itu benar-benar sudah dipublish di apa namanya online journal system atau OJS dari jurnal tersebut. Berarti Bapak Ibu cek di website dan itu memang sudah ada, baru mendapatkan letter of publication. Nah, tapi ini kadang juga diperhatikan yang ke paling akhir ini adalah highest impact ya atau journal impact factor. Apa impact factor? Mungkin sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa jurnal tadi dikatakan dia memiliki highest impact itu bukan hanya dari sisi knowledge-nya atau dari sisi keilmuannya ya, tapi juga dilihat tadi seberapa banyak orang mensitasi dari artikel tadi. Mungkin coba saya tunjukkan Bapak Ibu mohon izin saya stop lagi.
terkait dengan sitasi dari sebuah jurnal. Paling mudah mungkin kita pakai di Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar. Yang ikut banyak sekali, ada yang komen sama sekali. Nah, oke, saya coba tunjukkan, mohon izin. Nah, misalnya sekali lagi saya pakai contoh arena hukum. Nah, jurnal tadi akan memiliki impact factor yang tinggi kalau seperti ini Bapak Ibu. Misalnya satu artikel ya, dia disitasi oleh 12 orang. Berarti ada 12 orang yang satu dia sudah membaca, kemudian kedua dia mengutip dan dari jurnal yang sudah ditulis sebelumnya. Nah, ini side by 12 bisa kita cek. Nah, ini adalah orang-orang yang mengambil atau mensitasi di artikel-artikel tersebut. Nah, jurnal akan memiliki impact factor yang tinggi kalau banyak yang mensitasi. Berarti apa? Satu, artikel tadi menarik, dan yang kemudian yang kedua, secara keilmiahan, dia memiliki impact yang bagus di sini. Nah, itu yang disebut sebagai impact factor. Makanya kan sekarang juga kalau nggak salah untuk kita bisa mengajukan penelitian, mungkin kalau yang Bapak Ibu dosen itu diminta apa? Kita lihat dia apakah di Google Scholar maupun di Scopusnya itu impact factor-nya tinggi ataukah tidak. Nah, itu bisa dilihat di Google Scholar maupun di Skimaku. Nah, ini yang disebut sebagai impact factor. Nah, ini misalnya disitasi oleh 45 orang. Nah, berarti di sini memang buku tersebut itu sangat bagus dan dia secara keilmuan itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena sudah 45 orang yang memang percaya terkait dengan itu dan mensitasinya di dalam artikel dia. Mohon izin saya stop share lagi, saya kembali lagi ke slide saya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, sehingga salah satu yang menjadi dasar strategi Bapak Ibu apakah nanti akan saya masukkan ke jurnal tadi ataukah tidak. Nah, tetapi kadang ini juga menjadi warning kalau misalnya Bapak Ibu, wah saya pengen cari deh, nyoba di jurnal yang impact factor tinggi atau the highest impact misalnya. Memang di situ nanti otomatis pasti nanti jurnal artikel yang Bapak Ibu kirimkan itu dikenal oleh orang banyak. Tetapi memang sisi lainnya adalah agak susah dan butuh perjuangan kalau Bapak Ibu jurnalnya nanti akan diterbitkan pada jurnal-jurnal yang memang dia memiliki highest impact. Kadang ada yang mengatakan, wes coba dulu yang jurnal impact factor-nya yang agak rendah dulu aja. Paling tidak saya punya Scopus dulu misalnya, monggo. Tapi kadang ada yang, wah tuh, daripada nanggung aja biayanya sama, kemudian perjuangannya sama, sekalian aja saya kirimkan pada jurnal impact factor-nya paling tinggi, Q2, Q1, dan sebagainya. Monggo, ini menjadi pilihan Bapak Ibu nantinya. Ini tadi sudah. Nah, sehingga kalau misalnya nih, anggap saja kita lihatnya, maaf, kita lihatnya Bapak Ibu posisinya adalah sebagai reviewer. Ketika ada artikel masuk, apa sih sebenarnya yang di reviewer lihat itu dari jurnal yang kita kirimkan. Terutama ini untuk jurnal-jurnal internasional. Nah, yang pertama adalah kualitas pasti. Nah, bagaimana atau apa yang menjadi dasar si pihak reviewer tadi menentukan terkait dengan kualitas dari sebuah artikel? Yang pertama, dia memiliki dampak keilmuan, baik secara keilmuan. Kita sebagai orang hukum, kita menulis orang hukum, dan kemudian apa yang kita tulis itu memberikan dampak ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan dampak ilmiah? Satu, benar-benar ada perencanaan yang baik. Berarti apa? Ini merupakan hasil research nantinya. Jadi mulai proposalnya, kemudian bagaimana hasil analisanya, sampai dengan pembuatan conclusion atau kesimpulannya sangat baik di sini. Dan disebut sebagai good science. Apalagi nanti kalau misalnya kalau teman-teman yang eksak itu mereka katakan apa? Bisa dilakukan hilirisasi dari hasil penelitian dari jurnal tadi.
Sehingga tidak hanya sekedar dituliskan dalam sebuah kertas, tapi kemudian nanti bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Itu kok teman-teman eksak. Tapi kalau kita, biasanya paling tidak apa? Dia memiliki dampak keilmiahan di bidang hukum. Nah, ini disebut sebagai good science. Ya. Kemudian kedua, kualitasnya dilihat dari good presentation nantinya. Bukan presentasi Bapak Ibu pada saat berbicara ya di dalam ketika misalnya kita membuat sebuah proceeding, tapi good presentation di sini dimaksud adalah Bapak Ibu memenuhi baik itu kayak selingkuh, kemudian menggambarkan terkait dengan mulai IMRAT kemarin introduction, kemudian metodenya jelas, ya, kemudian result-nya ada dari hasil analisis ya sampai dengan conclusion ya, nah itu disebut sebagai good presentation. Nah ini yang kemudian menentukan terkait dengan kualitas dari sebuah jurnal. Nah kemudian yang kedua selain kualitas yang dilihat itu adalah terkait dengan originalitas dan significance. Ya, apa itu? Bahwa ini benar-benar baru, novelty. Belum pernah ada yang menulis sebelumnya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting biasanya ketika kita sebagai seorang editor mendapatkan dikirimkan sebuah artikel, nah kita pasti akan memilih dan memilah mana memang jurnal-jurnal selain dari sisi kualitas, kita lihat yang kedua adalah novelty-nya, original. Dan itu bisa menjadi apa? Meningkatkan impact factor dari jurnal tersebut. Orang akan banyak yang datang mengunjungi atau kemudian mendownload ya di dalam jurnal tersebut. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai signifikansi dan originalitas. Kemudian yang ketiga, ini juga penting. Kadang juga saya sering juga ya, karena mungkin saya pernah menulis juga terkait dengan artificial intelligence di mata hukum atau sebagai subjek hukum misalnya, saya coba kirimkan di jurnal-jurnal internasional atau Scopus itu yang terkait dengan teknologi. Tapi jawaban mereka apa? There is no consistency for the scope of your article katanya. Tidak ada konsistensi terkait dengan scope dari jurnal tersebut. Ini kadang bisa menjadi penolakan dari pihak reviewernya. Nah, sehingga biasanya kalau kita orang hukum, paling tidak melihat itu bisa kita kirimkan itu kepada jurnal-jurnal yang social science. Kemudian yang ke 1, 2, 3. Nah, yang keempat adalah bahwa artikel kita ya itu menggambarkan ya terkait dengan keinginan dari para pembaca nantinya. Ya. Nah, ini yang juga seperti mungkin hampir sama tadi terkait dengan originalitas. Bahwa ini harus benar-benar menarik. Dan itu pun juga terkait dengan yang kelima, will it cite? Apakah artikel yang nanti akan kita kirimkan itu akan banyak yang mensitasi? Karena sekali lagi apa jurnal tadi pasti akan melihat. Nah, bagaimana tipsnya? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya akan mengirimkan pada sebuah jurnal, anggap saja misalnya akan mengirimkan ke jurnal Journal of Advanced Economic misalnya, sebagai jurnal ketiga di Scopus. Nah, supaya dia menarik ya dan mengatakan bahwa artikel kita ini bisa dimuat, dia pasti akan memberikan syarat. Apa itu? Artikel kita itu wajib mensitasi artikel yang ada di jurnal tadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu harus buka dulu di bagian arsip. Ya. Nah, di arsip itu ada volume-volume penerbitan jurnal sebelumnya. Kalau bisa yang terkait dengan Bapak Ibu, sitasi juga. Itu menguntungkan bagi pihak jurnal. Satu apa? Bahwa kita memang benar-benar mengetahui terkait dengan keinginan dari jurnal tadi. Kemudian yang kedua, itu akan meningkatkan terkait dengan sitasi dari jurnal tersebut. Nah, sehingga ini akan menjadi dasar bagi si editorial board untuk menerima artikel yang kita kirimkan. Kemudian yang kelima, well written ya. Nah, ini pastilah kita harus melihat bagaimana kayak selingkung dari sebuah jurnal. Bagus nggak Bapak Ibu menggambarkan terkait dengan analisis dari yang Bapak Ibu tuangkan di dalam jurnal tersebut ya. Makanya saya mungkin minggu lalu juga sudah pernah menerangkan bahwa jurnal dalam bentuk esai itu kadang selalu kalah dengan jurnal yang hasil riset karena menurut mereka itu lebih well written story dibandingkan dengan yang esai. Kemudian terakhir apa? Author enthusiasm. Jadi Bapak Ibu sebagai penulis ya
bisa kita lihat bagaimana semangatnya itu pada sebuah jurnal. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar ya, apakah nanti diterima ataukah tidak terkait dengan artikel yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa poin penting ya, yang kemudian nanti akan dituliskan pada sebuah artikel. Yang pertama adalah harus dikuatkan pada bagian pendahuluan atau introduction-nya. Oke, ngapunten Pak Gusti, mungkin bisa di silent sebentar, ya. Nah, ya, yang pertama adalah dari sisi introduction-nya, ya, bahwa pendahuluan atau latar belakang kan nanti akan mengantarkan terkait dengan artikel yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, ini harus benar-benar jelas. Itu satu, ya, Bapak itu harus bisa menarik si pihak pembaca nantinya. Makanya isu hukum itu harus benar-benar jelas itu pada bagian introduction atau pendahuluan. Kemudian yang kedua, harus bisa menjelaskan kenapa artikel atau penelitian ini itu sangat penting untuk dilakukan. Sehingga kemarin saya katakan bahwa terkait dengan tujuan penulisan artikel itu bisa dituliskan pada bagian abstrak. Kemudian kedua, tuliskan juga nanti pada bagian pendahuluan atau introduction. Karena itu nanti akan benar-benar menjelaskan terkait dengan originalitas, kemudian bisa menarik bagi para pihak yang nanti akan membaca terkait dengan artikel kita. Nah, makanya introduction atau bagian pendahuluan itu haruslah benar-benar kuat, kata dia. Kemudian yang kedua, metode. Nah, ini yang kadang menjadi kendala juga ya bagi kita orang hukum ya. Kalau misalnya di sini dikatakan harus bersifat clear ya, harus jelas, kemudian logik ya, sistematis dan lengkap di sini. Nah, kadang juga kalau misal untuk memudahkan bagi orang hukum untuk bisa diterima di jurnal-jurnal social science, tidak akan mungkin kalau kita hanya menggunakan normatif sebagai sebuah metode penelitian. Sehingga apa? Yang bisa kita gunakan adalah mengkombinnya itu dengan metode lain. Misalnya, bisa sampaikan mungkin Bapak Ibu yang suka dengan bisnis bisa menggunakan pendekatan jurimetri. Jadi yuridis, normatif digabungkan dengan pendekatan statistika. Ini nanti akan menarik, bukannya orang hukum saja yang membaca, tapi juga nanti orang bisnis. Atau mungkin juga ada efek metode religiositas misalnya, ya, digabungkan dengan hukum misalnya. Nah, ini kemudian menjadi dikatakan bahwa terkait dengan metode yang dipergunakan itu menarik bukan hanya orang hukum, tapi juga mereka dari keilmuan yang lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan hasil analisis. Ini biasanya di bagian result and discussion. Apa? Berarti di sini harus bersifat sangat jelas. Kemudian harus dihindari terkait dengan repetisi. Jangan sampai ada pengulangan-pengulangan, baik itu kata-kata, tabel, maupun diagram. Apalagi artikel itu hanya dibuat dalam maksimal 17 halaman. Harus hati-hati, jangan sampai ada pengulangan. Bahkan kalau disertasi kan mungkin kadang nggak terbaca ya oleh pihak promotor atau co-nya, ya. Tetapi kemudian kalau artikel karena sangat dimampatkan menjadi 17 atau maksimal 20 halaman, tetapi juga ada yang hanya 7 sampai dengan 10 halaman. Nah, ini harus benar-benar kata-katanya jangan sampai ada repetisi. Dan yang terakhir adalah harus ada relevant discussion atau yang disebut sebagai konklusi atau kesimpulannya. Apa itu? Bahwa harus benar-benar jelas ya, karena tadi kita sudah di bagian latar belakang kita menjelaskan terkait dengan isu hukumnya, kemudian tujuannya apakah memang sudah tercapai? Atau dapat dikatakan ketika kita merumuskan sebuah permasalahan, apakah di bagian result atau bagian conclusion itu sudah terjawab? Nah, kalau belum terjawab lah, ini berarti artikel tadi dapat dikatakan masih kurang. Karena dia belum bisa memberikan terkait dengan implikasi atau dampak keilmuan. Nah, itu nanti akan bisa menurunkan terkait dengan penilaian dari sebuah artikel. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, supaya tidak ngantuk ini Bapak Ibu. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak Reka. Terima kasih penjelasannya tadi.
ada 2 atau 3 pertanyaan gini Pak Eka. Yang pertama, kalau misalnya tadi ada ketentuan dari peraturan dekan terkait dengan rencana nanti untuk persyaratan ujian harus mengumpulkan atau sudah submit tulisan ke dalam jurnal. Pertanyaan saya begini, kalau misalnya itu ditulis dalam bentuk prosiding bisa nggak? Kan itu juga ada papernya dan bisa jadi itu adalah juga hasil penelitian. Sebentar Pak, saya batuk. Iya, monggo. Lalu yang kedua Pak Reka, semua tahu bahwa untuk proses publikasi tulisan itu nggak mudah, apalagi sekarang semua pada melek jurnal sehingga semua berlomba-lomba untuk bisa menerbitkan tulisan di jurnal. Tetapi juga sangat terbatas jurnal yang bisa menghimpun semua tulisan yang begitu banyaknya itu. Kalau misalnya kami sudah menyiapkan tulisan sejak sekarang, anggap saja begitu. Mungkin dari sisi substansi tidak sama persis dengan ini disertasi, tetapi ada bagian yang memang itu adalah sebetulnya mendukung dari materi disertasi gitu. Itu memungkinkan nggak Pak? Karena kita juga menyiapkan bahwa kaitan dengan waktu publikasi yang pertama itu, yang kedua biar kita nanti nggak terlarut-larut nunggu ujian hanya gara-gara menunggu publikasi keluar gitu aja Pak. Terima kasih itu dulu dari saya. Ya, matur nuwun Bu Junti untuk pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama terkait dengan kalau misalnya kita terbitkan di dalam proceeding ya, seperti apa. Nah, sebenarnya gini, yang kemarin kemudian kita masukkan di dalam kurikulum yang baru dan kemudian ada kebijakan dari Pak KPS, itu sebenarnya untuk persyaratan kelulusan ya, kalau misalnya salah mungkin nanti bisa di revisi. Nah, pertama adalah Bapak Ibu harus menerbitkan di jurnal Scopus. Tetapi kemudian ada kebijakan itu diturunkan bukan Scopus, tapi paling tidak jurnal internasional yang kemudian diindeks oleh TOAJ. Nah, berarti seperti yang saya berikan contoh tadi, berarti Bapak Ibu bisa mencari jurnalnya itu di toaj.org tadi untuk mencari tujuan jurnal-jurnal yang terindeks di sana. Dan itu juga saya masih menjadi pertanyaan, kenapa? Karena beberapa jurnal Sinta itu semuanya terindeks di TOAJ. Dan terkait dengan internasional, berarti jurnal Indonesia yang kemudian dia berbahasa PBB, kemudian diindeks TOAJ, dia juga bisa disebut sebagai jurnal internasional. Nah, sehingga sebenarnya masih bersifat multi interpretasi nanti, tapi paling tidak Bapak Ibu bisa mencari jurnal tadi adalah berbahasa Inggris, kemudian terindeks di TOAJ, udah itu bisa menjadi sasaran untuk mengirimkan. Nah, syarat yang kedua itu biasanya diminta Bapak Ibu untuk menerbitkan di proceeding katanya. Jadi ada 2 syarat ini yang harus dipenuhi katanya. Nah, untuk yang di proceeding, berarti kan di sini Bapak Ibu sudah pernah melakukan presentasi di forum internasional, sehingga proceedingnya bukan proceeding yang dihasilkan di seminar nasional yang ber-IS BN ya, kalau nggak salah, tetapi adalah jurnal, tapi adalah proceeding yang diterbitkan, dihasilkan dari seminar-seminar internasional. Jadi Bapak Ibu harus biasanya nanti akan ada panggilan atau undangan invitation yang judulnya adalah call of paper di international seminar biasanya. Nah, ketika Bapak Ibu mengirimkan ya biasanya submit abstraknya dulu, kemudian abstraknya akan diterima, kita diminta mengirimkan full paper, kemudian nanti akan ada schedule, Bapak Ibu diminta untuk presentasi di sana. Nah, setelah itu baru kemudian nanti akan ada publish dalam bentuk proceeding-nya. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalnya seminar internasional itu harus diselenggarakan oleh orang Jerman atau diselenggarakan oleh orang Inggris misalnya, belum tentu Bapak Ibu. Karena seminar internasional juga bisa misalnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tetapi kemudian penyelenggaraannya itu secara seminar internasional. Syaratnya apa? Minimal ada 2 atau 3 negara yang nanti akan menjadi keynote speech. Kemudian terkait dengan artikel yang masuk itu biasanya dalam bentuk bahasa PBB, paling tidak berbahasa Inggris. Itu Bu Jundi yang bisa menjadi dasar. Kemudian untuk yang kedua tadi mohon maaf saya agak lupa.
Itu Pak Deka, misalnya kita sekarang di teman-teman ya ini 2020 kan masih semester 2. Oh Ya iya. nanti ya misalnya nanti kita bisa ujian tidak menunggu karena hanya menunggu jurnal sudah publish atau mungkin loa dari jurnal itu. Tapi misalnya kalau kita sekarang sudah mulai nulis, kalau kita submit, tetapi substansi dari jurnal itu tidak 100% hasil dari disertasi, tapi minimal bagian dari apa yang ditulis itu ada bagian dari disertasi. Itu memungkinkan nggak Pak? Karena yang kemarin saya dengar itu, meskipun itu belum jelas seperti apa, yang saya dengar itu begini, apa yang ditulis di dalam jurnal itu adalah bagian dari disertasi dan harus mencantumkan promotor atau tim promotornya, bisa promotor atau kepromotor. Nah, kalau kita melakukan itu sejak awal, berarti kan nggak bisa masukkan tim itu, karena kita memang belum tahu siapa promotor kita gitu. Itu memungkinkan nggak Pak? Karena itu tadi durasi waktu yang panjang untuk menunggu bisa menerima loa atau di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Jundi. Benar sekali Bu. Karena beberapa jurnal kalau memang dia yang bereputasi itu bahkan ada yang setahun sampai dengan 2 tahun itu baru kita bisa publish di jurnal tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tataran idealnya, itu memang sebuah jurnal ideal dia sebuah disertasi tadi dinyatakan layak untuk menjadi persyaratan untuk ujian kelayakan, itu biasanya dia harus didasarkan pada atau berapa persen itu mengambil dari disertasi. Nah, sehingga kapan kita bisa menulis jurnal tersebut? Kalau idealnya itu biasanya ketika kita itu sudah seminar hasil. Kenapa saya katakan seminar hasil? Karena kalau sudah seminar hasil, berarti di situ kita sudah melakukan research. Kemudian kita juga sudah mendapatkan hasil dari riset tersebut. Kemudian kedua, kita sudah mendapatkan penunjukan dari para promotornya, sehingga kemudian bisa kita jadikan dasar untuk mengajukan ujian. Nah, tetapi memang benar Bu Jundi, kalau memang kita menunggu itu, waduh, luar biasa, kita bisa menunggu setahun lagi itu untuk lulus ya. Dan itu berbahaya bagi kita. Nah, sehingga kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak menunggu tataran ideal tadi ya. Karena dia mengatakan disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai, sedangkan artikel yang baik adalah artikel yang sudah kita kirimkan. Nah, kapan kita kirimkan? Sebenarnya itu adalah pada saat kita sudah selesai ujian kualifikasi dan sudah ada penunjukan tuh promotor. Kalau sudah Kalau sudah ada penunjukan promotor, berarti kan kita kemudian bisa memasukkan nama-nama promotor kita di belakang nama kita untuk memenuhi persyaratan tadi. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan bagian-bagian tadi, apakah harus memasukkan bagian disertasi? Karena kalau kita sudah ujian kualifikasi, itu biasanya kan kita sudah punya pra-proposal, kita punya draft tentatif. Dan itu yang insya Allah itu akan menjadi disertasi kita. Meskipun nanti akan ada perubahan judul. Nah, dalam artikel jurnal kan belum tentu nanti judul sampai dengan hasil analisanya itu sama dengan disertasi kita. Itu agak sulit. Nah, sehingga paling tidak setelah kita Bapak Ibu sudah selesai ujian kualifikasi, maka Bapak Ibu bisa sudah mulai submit di sini dengan mendasarkan pada judul ya. Dan kemudian nama promotor juga sudah masuk di sana. Nah, tapi kalau misalnya Pak saya mau nyicil sebelum ujian kualifikasi, saya pengen ngirim dulu. Nah, 2 persyaratan tadi saya khawatirnya apa? Tidak bisa terpenuhi. Mungkin itu Bu Jundi. Terima kasih Pak Reka. Tapi kalau misalnya udah kualifikasi nanti kelamaan Pak nunggu, jangan khawatir Bu Jundi. Karena ada jurnal-jurnal nanti Bapak Ibu bisa cari, kalau misalnya untuk yang negara, itu jangan cari negara besar seperti UK, kemudian cari di US dan sebagainya. Tapi cari di negara-negara kecil seperti misalnya Lituania, kemudian Rumania. Dan itu dia juga proses reviewnya tidak begitu lama, langsung mendapatkan jawaban biasanya Bu sekitar 3 minggu lah. 3 minggu itu pasti sudah ada kabar bahwa artikel Bapak atau Ibu sudah kami terima. Tetapi untuk proses review itu biasanya masih 3 bulan lagi. Biasanya akan ada jawaban bahwa artikel Bapak Ibu sudah proses review dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir dan Bapak Ibu bisa mulai untuk proses ke sana.
Tapi bisa juga misalnya, Pak, saya mau kirim aja jurnal internasional atau jurnal Scopus, tapi punyanya perguruan tinggi Indonesia. Monggo. Tapi agak susah, kenapa? Karena antriannya itu sangatlah panjang. Mengular, Pak. Itu antriannya mengular. Iya, bener, Bu. Kemarin saya nyoba di Unsri itu luar biasa. Sudah periode setahun, mungkin setahun sampai 2 tahun itu sudah antrian katanya. Indonesia kan cuma punya 2 ya, Pak. Unsri sama Hasanuddin itu. Inje, hingga hari Makanya ini. persiapan yang grup besar larinya ya ke sana itu. Wah, bener, Bu Juti. Nah, itu. Kemarin saya menemukan beberapa jurnal di Turki itu, Pak. Itu ternyata juga katanya teman-teman muda itu. Saya akan ikut di grupnya, grup WA Scopus itu ada informasi. Salah satunya adalah negara Turki itu juga katanya sih mudah untuk publikasi jurnal. Nah, itu Bu, itu bisa jadi kesempatan. Tapi juga jadi catatan juga jangan mengambil yang kayak India atau Pakistan, Sri Lanka. Itu mohon jangan diambil. Biasanya apa? Selain bayarnya mahal, itu juga nggak jelas. Predator ya. Tiba-tiba predator atau discontinue. Biasanya seperti itu. Sehingga Pak Ibu harus rajin juga ngecek di Skimago nantinya. Mungkin itu Bu Jundi, monggo Bapak Ibu yang lain. Iya, terima kasih. Iya, sami-sami. Mohon izin Pak. Monggo Bu Nur. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Jundi dan Pak memang kami perlu sesuatu hal yang tepat dan jelas nggih Pak Reka. Berkenaan dengan submit jurnal ini untuk keperluan nanti saatnya pada ujian kelayakan itu kan memang perlu waktu. Oleh karena itu pertanyaan saya satu Pak Reka berkaitan dengan yang ditanyakan Bu Jundi, apakah untuk kebutuhan submit artikel manuskrip itu apakah hanya satu yang itu dari artikel tersebut sama persis dengan disertasi yang kita buat? Apa dimungkinkan lebih dari satu artikel yang itu merupakan bagian-bagian dari disertasi kita? Satu itu. Kemudian yang berikutnya, yang saya pahami berarti manuskrip yang kita tulis ini adalah kita selaku the first author. Berarti kita selalu pada posisi penulis pertama. Apakah bisa dimungkinkan kalau misalnya kita mengirimkan manuskrip lebih dari satu, salah satunya kita sebagai the first author, yang berikutnya kita adalah the author yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Apakah memungkinkan seperti itu? Mungkin itu dulu Pak Reka. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Baik, mungkin yang pertama dulu, apakah terkait dengan artikel tadi yang bagian-bagian dari disertasi? Nah, biasanya seperti ini Bu, kalau kita menerbitkan artikel, kan apalagi disertasi itu kan ada, misalnya ada sekitar paling tidak 2 sampai dengan 3 rumusan masalah. Nah, artikel itu kan biasanya hanya butuh sekitar 17, kadang ada yang 10 atau sampai dengan 15 halaman, dan saya rasa satu rumusan masalah di dalam disertasi itu bisa menjadi satu artikel. Nah, kemudian kalau misalnya kita masukkan tadi, kadang ada juga bertanya seperti ini, bisa nggak Pak kalau misalnya satu artikel yang sama itu kita spreading misalnya. Kita nggak tahu nanti jurnal mana nih yang nanti akan menerima artikel kita. Karena pengen keburu supaya bisa diterima ya. Kadang-kadang kan Bapak Ibu kalau sekarang ini kan posisi jurnal masih nanti aja misalnya gitu. Atau kadang-kadang sampai dengan mau ujian kelayakan baru, Pak jurnalnya mana? Waduh belum Rek, besok saya mau baru submit. Kadang ada yang baru tahu bahwa waktu ternyata jurnal itu penting itu pada saat detik-detik akhir nyawanya kan seperti itu. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu? Kadang-kadang dia melakukan spreading, buat tulisan satu, kemudian disebar kepada beberapa jurnal. Nah, secara etis itu memang sebenarnya dilarang, Bu. Tetapi ada caranya supaya kita tidak
dianggap melanggar terkait dengan spreading tadi. Jadi kita kirimkan ke beberapa jurnal dengan artikel yang sama. Nah, caranya adalah kalau memang kita kirim dengan menggunakan teknik yang tadi, maka Ibu harus memberitahu kepada jurnal tadi, kepada yang lain, kalau salah satu jurnal itu sudah acceptance dari jurnal kita. Misalnya kita kirim ke 5 jurnal A, B, C, D, E, ternyata jurnal kita diterima di C. Maka A, B, D, dan E itu harus kita beritahu, kita kirimkan surat bahwa artikel tersebut kita cabut karena sudah akan diterbitkan pada jurnal lain. Nah, ini nggak masalah kalau seperti itu. Untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu untuk lebih cepat mendapatkan jawaban dari jurnal. Atau mungkin yang kedua, Bapak Ibu tidak hanya menulis satu. Karena tadi di disertasi ada 3 rumusan masalah atau ada 3 isu hukum, kirimkan langsung kepada 3 jurnal sekalian dalam satu waktu. Nah, itu masih diperbolehkan kalau seperti itu. Nah, kemudian apakah intinya apa saja misalnya dapat kita tuliskan? Karena saya rasa disertasi itu kan sangat luas nih, bisa terdiri dari beberapa hipotesis nanti yang perlu kita buktikan lebih lanjut itu pada sebuah artikel. Saya rasa bisa menjadi 2 sampai dengan 3 artikel pada satu isu hukum, sehingga saya rasa tidak masalah untuk itu. Kemudian yang kedua, apakah harus first author? Kalau untuk sebagai syarat kenaikan pangkat, nggak masalah. Kita sebagai pertama, kedua, atau ketiga. Kalau kenaikan pangkat kan yang dihitung paling tidak apa? Dia adalah sebagai penulis utama, atau kemudian kita sebagai 2, ketiga nggak masalah. Tapi kalau kita adalah sebagai corresponding author. Corresponding author ini adalah penulis yang nanti akan dihubungi oleh pihak pengelola jurnal. Jadi nanti editorial board akan menghubungi si corresponding author. Lah, kalau memang kita ada corresponding author, itu nilainya nanti kalau untuk pengajuan pangkat itu paling tinggi. Nah, itu. Tetapi kalau untuk ujian, persyaratan ujian, ampunten, bahwa harus Bapak Ibu adalah penulis pertama di sini. Sedangkan penulis kedua, ketiganya itu adalah tim promotornya nantinya. Sehingga mau nggak mau sistematika harus seperti itu. Mungkin itu Bu Nur. Matur nuwun Pak Reka. Nggih, sami-sami. Masih ada Bapak Ibu? Maaf Pak Reka, saya mau tanya. Nggih, silakan. Saya kurang paham ini terkait dengan result dan relevant discussion. Itu kan tadi disampaikan kalau di result itu kan hasil penelitian. Sementara kalau ada relevant discussion ini sebetulnya isinya bagaimana ya Pak? Karena secara teknis saya kurang begitu paham tentang hal ini. Terima kasih Pak Reka. Terima kasih Ibu Retno. Nah, sebenarnya juga terkait dengan IMRAT tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya, introduction, methods, result, discussion, sampai dengan conclusion, itu sekali lagi kadang tergantung dari gaya selingkungnya Bu Retno. Ada yang mengatakan bahwa result itu adalah hasil analisis ya, jadi dapat dikatakan hipotesis kita itu nanti kita tuliskan di result. Kemudian di discussion itu kita berisikan terkait dengan perbandingan kita itu dengan hasil analisis yang sejenis. Misalnya kita pernah menuliskan terkait dengan asas demokrasi ekonomi berdasarkan teori economic analysis of law misalnya. Nah, kalau di result itu kita tuliskan pada artikelnya itu bahwa teori economic analysis of law itu menunjukkan efisiensi ya muncul ketika kita mengkonkretisasi asas demokrasi ekonomi. Itu adalah result kita. Nah, tetapi di bagian discussion ya itu kita bandingkan dengan hasil penelitian di artikel lain. Nah, misalnya kita bandingkan misalnya dengan beberapa teori sebelumnya bahwa pada misalnya terkait dengan teori dari Richard Posner ya yang menggunakan teori Pareto efisiensi ya kita bandingkan dengan hasil kita ternyata apa asas demokrasi ekonomi justru lebih menimbulkan efisiensi dibandingkan dengan teori Pareto efisiensi misalnya. Nah, itu di discussion. Sedangkan di konklusi ya baru kita munculkan terkait dengan kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil analisis sebelumnya. Tetapi ada juga Bu Retno, itu pada bagian result and discussion dijadikan satu. Dan bahkan ada juga result and discussion, itu isinya adalah konklusi, itu yang kita dapatkan dari
keseluruhan artikel. Nah, sehingga untuk kita bisa mengetahui itu mana yang dimaksud ya, yang dimaksud sebagai result itu apa, discussion itu apa, kita harus cek sekali lagi di arsipnya. Jadi di bagian OJS-nya di online journal system bagian atas ada tulisan arsip. Nah, Ibu bisa cek di sana. Coba dicek di jurnal-jurnal sebelumnya. Kalau dia memang di Q1, Q2, Q3 terindeks di Scopus, itu pasti ada konsistensi. Berarti di result itu pasti isinya ini, discussion pasti isinya ini. Tapi kalau jurnal-jurnal yang kemudian di-discontinue, kayak kemarin Journal of Advanced Research Economic, itu Journal of Advance of Law and Economic. Nah, itu jurnalnya tiba-tiba di-discontinue, itu karena satu, ketika saya cek tidak ada konsistensi seperti tadi. Sehingga sistematikanya ada, tapi para penulisnya ternyata nggak konsisten, berarti tidak ada pengecekan di sana. Kemudian yang kedua, berubah-berubah terkait dengan jumlah penerbitannya. Jadi setahun Journal of Advanced Research of Law and Economic itu kadang ada yang tahun 2000 dia discontinue 2019, 2017 itu dia menerima sekitar satu volume menerima sekitar 10 artikel. Tahun berikutnya itu bisa menerima sampai dengan 20 artikel. Wah, berarti apa? Scopus bisa mengira bahwa ini adalah jurnal predatory. Kenapa? Pasti ini orientasinya adalah bisnis bukan keilmuan. Nah, itu yang benar-benar harus dicek di jurnal yang akan kita kirimkan artikel kita. Seperti itu, Bu Retno. Terima kasih Pak Reka. Ya, sami-sami. Masih ada Bapak Ibu? Mohon izin ya Pak Reka, Ya, monggo Bu. biar saya semakin jelas. Ya, Nah, ya, saya monggo. Pak Reka, ini berkenaan dengan kalau saya sampaikan ini bagian dari sebuah strategi. Ketika kita memang belum ujian kualifikasi, kita akan memang belum mendapatkan tim promotor kita. Akan tetapi mungkin dari beberapa mahasiswa itu mungkin sudah siap dan yakin dari rencana proposal disertasinya, sehingga ada kemungkinan mereka sudah mempersiapkan beberapa bagian dari disertasi itu untuk ditulis sebagai manuskrip. Nah, kalau misalnya tadi menurut penjelasan Pak Reka, dari disertasi itu dimungkinkan dibuat beberapa artikel, kemudian salah satu dari artikel itu kemudian kita tulis dengan nama kita sebagai the first author, kemudian penulis berikutnya adalah mungkin rekanan kerja kita atau teman-teman kita, itu satu, dimungkinkan atau tidak. Kemudian ketika sudah kualifikasi kita mendapatkan tim promotor kita, bagian lain dari artikel, bagian lain dari disertasi kita yang kita siapkan artikelnya, itu baru kita tuliskan para promotor kita. Itu diizinkan atau tidak, Pak Reka? Matur nuwun. Ya, benar. Jadi seperti ini, Bu. Jadi ada yang artikel yang menjadi persyaratan untuk bisa ujian, ada artikel yang bisa dihitung supaya kita tidak perlu ujian kelayakan. Nah, apa bedanya? Kalau artikel yang menjadi ujian persyaratan ujian, syaratnya apa? Satu, ada bagian dari disertasi, kemudian yang kedua harus mengikutkan atau mengajak promotor sebagai tim penulis. Tapi kalau artikel yang kemudian menjadi persyaratan supaya kita tidak perlu ujian kelayakan, kan kalau tidak salah 2, itu yang terindeks di Scopus. Nah, kalau itu, monggo. Jadi kita bisa mengajak para penulis lain, tidak hanya tim promotor, itu dalam artikel yang kemudian kita tuliskan. Bahkan sendiri pun boleh. Mungkin seperti itu, Bu Nur. Ngapunten Pak Reka sebentar. Tadi ada statement begini, untuk yang kelayakan berarti kan kita harus menuliskan dalam jurnal terindeks Scopus. Itu berarti tidak ada kewajiban mencantumkan nama promotor di paper itu, betul begitu? Untuk persyaratan kelayakan, Bu Jundi, itu kalau syarat utamanya, kalau yang didasarkan kan harus terindeks Scopus, kemudian tidak ada syarat misalnya untuk mengajak. Mohon maaf,
kalau bisa itu mengajak promotor maupun tim go di sini. Oh, nggih. Nggih. Tapi harus Scopus nggih, yang Nah, kelayakan itu harus Scopus, ngaten intine begitu ya? kalau berdasarkan peraturan rektor, ya. Nggih. Tapi kemudian, nah ini coba ini bisa ditanyakan kepada KPS-nya, kalau tidak salah itu diturunkan, itu menjadi dia diterbitkan di jurnal yang internasional, tetapi terindeks di DOAJ atau Copernicus. Terima kasih Pak Reka, Nggih. semakin jelas, meskipun semakin bingung juga. Bingung Semangat. karena belum punya tulisan. Nggih. Nah, mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu gimana kalau misalnya kalau mulai minggu depan, kalau gini kan, waduh cuman teori aja saya bisa, baca aja bisa, mungkin seperti itu, Gini aja, mungkin Bapak Ibu bisa mulai menuliskan apa adanya, dari mungkin saya rasa proposal tentatif pasti Bapak Ibu sudah punya rencana-rencana planning, pasti punya. Nah, dari situ nanti akan saya berikan masukan-masukan dari mungkin ya Bapak Ibu 1 atau 2 mencoba presentasi, ditampilkan share screen. Nah, nanti akan saya berikan masukan-masukan terhadap artikel Bapak Ibu seolah-olah saya adalah sebagai reviewer atau editorial boardnya dari jurnal. Pakai bahasa Indonesia apa bahasa PBB, Pak? Monggo Bu, pakai bahasa Bahasa nasional dulu aja. Siap pakai bahasa Indonesia, Pak Reka. Oh, Itu yang paling menakutkan itu si Mas Jamil kalau ada bahasa PBB. Ya, siap. Sebenarnya tidak masalah kok Bu. Jadi yang penting itu dari sisi substansi, kemudian dari sisi garis lingkungnya memenuhi, meskipun itu masih dalam bahasa Indonesia. Kalau masalah bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu bisa langsung translatekan ke mereka yang memahami terkait dengan bahasa hukum. Udah gitu aja sebenarnya. Kita menggunakan template-nya yang mana Pak Reka? Karena banyak sekali template. Apa template minimal kalau ada arena hukum, atau mungkin template-nya Sriwijaya, atau template-nya Hasanuddin, apa mungkin template di jurnal internasional. Gimana Pak Reka? Kalau template memang kalau kita lihat yang di internasional kan jarang-jarang mereka memiliki template. Tapi yang mereka tuliskan kadang cuman author guideline seperti itu, Bu. Nah, mungkin gini aja untuk memudahkan, Bapak Ibu bisa milih, tapi jangan jurnal Sinta 2 yang berbahasa Indonesia, tapi Bapak Ibu bisa pilih itu untuk jurnal yang paling tidak dia berbahasa Inggris, meskipun dia tidak terindeks di Scopus. Contohnya apa? Misalnya Bapak Ibu bisa pakai punyanya ILREF misalnya, atau jurnal dinamika hukum punyanya Unsud. Yang keduanya itu sekarang juga sudah sedang proses di indeks di Scopus, monggo. Itu minimal. Tapi kalau misalnya pengen, wah sekalian lah saya barangkali yang saya tulis bisa langsung masuk misalnya di Scopus, ya Bapak Ibu bisa pakai di punyanya si Unsri maupun di Halref, monggo. Kalau Pertanika, Pak Reka, Pertanika itu boleh. Scopus masih Pertanika. Pertanika nggak mudah itu Pak Reka. Cuman nggak menyarankan karena ya saya tahu persis bagaimana sifat terjang teman-teman di Fakultas Syariah Win Malang itu memasukkan di Pertanika, waduh sudah istilahnya jungkir balik itu saya tahu persis, makanya saya nggak tertarik masuk sana itu ya karena itu. Bu, yang susah itu sebenarnya bukan kita merevisinya sebenarnya, tapi apa? Tidak ada balasan sama sekali, dibaca aja enggak. Jadi kita dan lama, lama tuh, nunggu sampai 1 tahun lebih itu nggak ada kabar gitu. Bener. Jadi ada yang 2 tahun nggak ada balasan, ya udah akhirnya kita cabut aja. Sakitnya di sana sebenarnya. Perjuangan jurnal di sana. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Sebentar Pak Reka, sebetulnya ini mungkin masih menjadi catatan, saya belum bisa menyelesaikan persoalan saya sendiri. Kaitannya dengan untuk menentukan jurnal ini discontinue, jurnal ini adalah predator, jurnal ini betul-betul masih sudah terdaftar dalam Scopus itu yang per hari ini saya belum tahu. Makanya kemarin juga saya ke Mas Fatih itu, Mas Fatih
ngasih gambaran juga belum jelas kan. Beliaunya sudah ahli substansi, tapi saya nggak bisa memahami. Akhirnya iya saja. Tapi gimana? Saya berkali-kali buka YouTube, buka ini sih apa ini di Google juga belum tahu ya apa ya ini jurnal ini predator, discontinue atau ini betul-betul sudah masih aktif di terindeks Scopus apa enggak. Itu mungkin Pak yang perlu di-share ke kami biar nanti pada waktu kami mengambil salah satu template-nya, insya Allah itu bisa, kalau memang nanti jadi beneran bisa langsung dipublish gitu. Oke, siap Bu Junti. Nah, ini coba saya berikan gambaran, J. Ini bukan predatory. Kalau predatory mungkin lebih mudah itu untuk kita cek. Karena seperti saya sampaikan tadi, Bu Junti, jadi kalau dia predatory, itu biasanya sudah kelihatan apa rotok mokonge ya kalau istilahnya. Kenapa? Karena dalam satu volume itu kadang dia, wah jumlah artikel itu luar biasa banyak biasanya. Kemudian yang kedua, kemudian yang diminta dulu itu bukan reviewnya atau hasil revisi kita, tapi diminta bayar dulu. Itu sudah pasti. Bahkan kadang-kadang lebih kelihatan menonjol bahwa dia predatory, itu kalau tiba-tiba kita kirimkan atau submit, nggak lama kemudian itu bisa di-publish. Nah, tapi kalau yang discontinue, nah Bapak Ibu bisa cek di sini, di skimago.cr, ya, kadang Bapak Ibu semangat, waduh ini ada jurnal Q2 nih. Ini Journal of Advanced Research in Law and Economics yang saya bilang tadi, Bu. Nah, di Journal of Advanced Research in Law and Economics ini cuma 7 halaman, Bu. Maksimal hanya 15 halaman. Biasanya penulisnya itu cuma 7-15. Nah, masalahnya bukan di sana, tapi dia, kalau kita lihat di sini, misalnya, dia itu termasuk dalam jurnal, nah ini, mohon maaf. Nah, kita cek ke bawah, Bu. Nah, dia Q2 untuk hukumnya. Misalnya Bapak Ibu tulis itu terkait dengan ilmu hukum, karena satu jurnal itu kadang-kadang dia terdiri dari 3 disiplin ilmu. Di sini misalnya Journal of Advance ini, dia bisa dilihat dari sisi ekonomi, kemudian business management, accounting, hukum, sama political science dan international relation. Ini dalam satu jurnal. Kalau Scopus biasanya dia ada beberapa ini. Nah, untuk melihat apakah artikel yang Bapak Ibu kirim nanti masuk Q berapa, di sini. Berarti untuk hukum, dia masuk di Q2. Wah, kemarin ada teman mengirimkan ke sini, di Journal of Advance ini. Wah, jurnal saya, artikel saya terindeks Scopus Q2. Tuh, tapi kok ketika diajukan sebagai persyaratan kenaikan pangkat ditolak. Kenapa? Ternyata discontinue. Loh, kok bisa lah? Ini loh Q2. Nah, ternyata dicek di mana? Di sini, Bu. Agak turun lagi. Nah, bukan mbaknya ini, Pak Jamil, tapi agak turun lagi. Nah, di bawah ini ada tulisan, nah ini, mohon maaf, sebelum saya tanya lagi, nah ini terkait dengan impact faktornya, Bapak Ibu mohon maaf, jadi dia Q2 untuk hukum, kemudian impact faktornya 0,23. Kalau untuk persyaratan guru besar, kalau nggak salah 0,1. Ini dia sudah sangat bagus ini, 0,23. Nah, tetapi ya, kenapa kita bisa tahu dia discontinue atau tidak? Di bagian bawah, mohon maaf. Nah, dia cuma sampai 2019, padahal sekarang sudah 2021. Kalau kemarin kalau nggak salah masih ada tulisannya, dia discontinue from Scopus. Tapi paling tidak coverage dia sudah berhenti, padahal sekarang sudah 2021. Ini berarti dia sudah tidak terindeks lagi di Scopus. Lalu angka 13 itu menunjukkan apa itu Pak Reka? Kalau ini H-indeksnya, Bu. Jadi dia disitasi berapa banyak artikel yang ada di jurnal ini, itu yang disitasi oleh orang lain. Oh. Dia H-indeksnya 13, ini berarti sudah sekitar 200-an artikel dia yang disitasi. Kalau ini mirip sama punyanya Google Scholar, Bu, ini. H-index ini. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan, Bapak Ibu.
Dan anehnya juga kenapa di Skimago ini itu tidak dia cabut. Maksud saya kenapa tidak dihapus bahwa dia sudah di discontinue, tapi masih masuk. Istilahnya bisa bikin kecelek aja. Nah, ini yang tidak tahu kan sudah lihat videonya itu sudah kita serasa di awang-awang tuh Pak. Nah makanya itu Bu, I2 lagi, hukum lagi. Iya. Kemudian apa Karena jurnal namanya? hukum juga sedikit loh, susah nyari ini ke Benar. Scopus hukum itu. J. Kemudian SJR-nya dia 0,23. Waduh. Nah, ternyata diceknya di sini. Si pihak apa namanya, si penilai pangkatnya waktu itu di teman kita itu ternyata lihatnya di sini. Dia sudah nggak di-cover lagi. Discontinue. Areka non sewu. J, Untuk checking itu berarti kita pertama langkah apakah mungkin saya benar atau salah. Jadi langkah pertama kita temukan gaya selingkung dari jurnal yang akan kita masukkan manuskrip kita. Terus kemudian kita cek apakah jurnal tersebut masuk pada terindeks Scopus atau tidak, Q berapa. Baru kemudian yang terakhir kita cek apakah masuk jurnal predatory atau tidak. Baru kemudian kita tindak lanjuti, apa begitu Pak Reka untuk tahapannya. Terima kasih. makasih, benar. Untuk tahapannya pertama cek dulu kalau memang kita pinginnya Scopus ya Bu ya. Kita cek di Skimago dulu. Apakah jurnal tadi yang akan kita kirimkan ada? Kalau di Skimago ada, baru kemudian kita buka di jurnalnya untuk menyesuaikan terkait dengan gaya selingkungnya tadi. Nah, kalau di Skimago berarti otomatis kita akan mendapatkan beberapa jawaban. Pertama terkait dengan H indeksnya, kemudian kita dapat jawaban terkait dengan impact faktornya, seperti tadi. Nah, dan kita dapat jawaban terkait dengan dia di Q berapa. Tapi kan terkait dengan persyaratan ujian, ya, kalau bukan untuk kenaikan pangkat kan yang penting terindeks di Scopus saja. Apakah dia Q1 sampai dengan Q4, itu tidak masalah. Baru kemudian kita buka di jurnalnya, nanti bisa kita klik, kadang ada yang terhubung di jurnalnya, nah nanti baru kemudian kita buka terkait dengan gaya selingkung yang ada di jurnal tadi, dan kemudian kita bisa submit. Jadi jangan kita submit dulu, atau jangan buka jurnalnya dulu, kita lihat statusnya dia dulu. Nah, kalau dulu itu ada yang disebut sebagai, mungkin Mas Salahuddin mungkin paham, J. Ada apa namanya, Jeffrey Bell list itu enak. Ketika di Jeffrey Bell list itu di sana dia sudah menuliskan mana-mana jurnal yang merupakan predatory. Dan kalau kita ada jurnal, kemudian masuk di sana, udah kita harus dihindari. Ya, Mas Salahuddin mungkin ada pengalamannya, monggo bisa sharing. Iya, Pak. Memang buka webnya Bell, BEALL list gitu saja, nanti kalau di googling insya Allah keluar. Dan memang ngapunten Pak Reka, Skimago ini kan pihak ketiga ya, sebenarnya dia nggak ada afiliasi secara resmi dengan Scopus ya, makanya kadang kalau kita lihat crawl datanya di Sinta, kadang kalau di Skimago misalkan Q2 di Sinta bisa masuk Q1. Ternyata crawl datanya di Sinta itu ngambil dari webnya Scopus langsung. Jadi ketika buka scopus.com itu ada search, kemudian nanti akan keluar kuartailnya. Itu per 100 gitu. Kalau 75 berarti di atas 75 sampai 100 itu jadi 100. Nah, kalau itu discontinue biasanya 0. Jadi saya sering ketipu juga dengan Skimago juga sih, makanya saya langsung buka webnya Scopus. Kebetulan saya punya akses untuk login yang download artikel itu, kapan lalu dikasih, jadi bisa ngecek semua dalam-dalamannya itu. Kalau Skimago memang sering zoom juga, kadang masuk list Bell juga enggak itu Pak, jadi nggak valid juga, makanya kita update. Intinya gini sih ngapunten Bapak Ibu, kalau sudah misalkan ya nggak ada proses review, terus kemudian satu volume itu terbitnya banyak, ini yang sedang jadi tren itu misalkan IJFMT, Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology, itu satu nomor itu 500 artikel Pak, itu sudah bau-baunya memang jualan gitu ya. Yang ideal ya
10, 9, atau ya nggak lebih dari itulah, 20 masih masuk akal lah. Itu biasanya walaupun belum masuk bealis ataupun tidak ada yang bilang itu predator, akan segera merujuk ke predator. Biasanya gitu. Ngapunten Pak Reka. J, benar-benar Pak Soleh. Mungkin itu Bapak Ibu sebagian disampaikan oleh Pak Soleh, J. Nah, makanya untuk Panggilnya Mas Fatih itu, Pak Reka. lah, Nama J. kesayangannya namanya Mas Fatih itu. Oh. Salahuddin Fatih. Nah, maka nanti Bapak Ibu beruntung nih satu angkatan ada Mas Fatih yang bisa membantu nantinya untuk mengecek itu. Nah, kadang juga ada yang mengatakan paling gampang itu satu artikel katanya untuk berbarengan berapa orang itu. Kemarin saya lihat juga untuk UM ya, kalau nggak salah di IG itu satu artikel 20 orang itu bisa menjadi penulis sama-sama untuk persyaratan penulisan pangkat, saking egaliternya mungkin ya. Jadi, mungkin itu Bapak Ibu, karena saya lihat jamnya ternyata sudah melebihi. Saya nggak enak juga sama Bapak Ibu, mungkin ada kesibukan lain juga dengan pihak admin ini saya sudah diberitahu. Baik, demikian dari saya. Minggu depan saya akan coba lagi kita bisa berdiskus dengan Bapak Ibu yang sudah punya artikel ya, nanti bisa kita review bersama di sini sehingga nanti diharapkan setelah mata kuliah ini Bapak Ibu bisa submit untuk artikel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.